kajian strategis Basarnas yang menjadi narasumber pada hari ini. Yang saya hormati, saya banggakan para Bapak Dubes yang hadir, yang seharusnya dari 7 perwakilan. Bapak Ibu sekalian yang mengikuti pertemuan melalui webinar ini, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ke-20, yang mana hari ke-20 ini pintu surga lagi dibuka. Dari dulu saya ingat betul ajakan saya kepada masyarakat dalam pertemuan, mari kita ramai-ramai, kita menuju ke surga, mumpung lagi dibuka. Tapi nggak ada yang mau. Silakan Bapak duluan aja, Pak. Ini pintu surga dibuka, ditawarkan nggak ada yang mau. Tapi pada waktu pintu surga ditutup, mulai minta ke surga. Nah, inilah dinamika kehidupan yang kita hadapi. Dan saya bersyukur bahwa berkesempatan untuk bisa berpuasa di negeri orang, di negara orang yang muslimnya hanya 1,3%. Kita mau ke masjid paling tidak 20 kilo. Tidak pernah dengar azan kalau tidak pegang WA. Jadi modalnya hanya WA. Jadi kalau buka puasa beduknya atau waktu maghrib disebutkan jam 8:05, ya kurang-kurang sedikit. Mungkin Allah Subhanahu wa taala maklum juga apalah arti 1-2 menit. Ini barangkali. Terima kasih ide yang baik dari Pak Dubes Chandra yang telah mengajak untuk mengadakan forum seperti ini, di mana tentu ini menambah wawasan, menambah keilmuan, terutama pengetahuan kita tentang agama Islam. Karena di Indonesia agama Islam 90% lebih. Tapi kenapa sering ribut, sering ini, sering itu? Karena pengetahuan tentang Islam sangat dangkal. Karena banyak keturunan. Modalnya jual tanah, naik haji, pulang haji, cium tangannya 3 kali. Padahal ilmunya nggak nambah. Cuma pernah wukuf, hanya pernah ya melihat Masjidil Haram, tapi keilmuannya sangat kurang. Ini sangat terasa sekali. Apalagi saya yang tidak pernah mengenal pondok. Hanya ikut-ikutan aja. Nanti manakala akan diundang untuk memberikan ceramah, terpaksa buka buku, salin sedikit di kertas. Wah, ini ngomongnya udah seperti ustadz juga. Nah, ini sekali lagi terima kasih untuk Pak Dubes Chandra atas ide yang baik sekali. Nah, mudah-mudahan pada suasana bulan puasa ini kita mendapat rahmat dan hidayah dari Allah SWT. Kita mendapat tambahan wawasan, terutama khususnya hari ini membahas masalah zakat. Yang mana selama ini ya kita perlu mengerti benar apa kewajiban. Karena bukan soal mau atau tidak mau, tapi ini ada hal yang wajib, ada yang sunat. Nah, mudah-mudahan pada kesempatan ini saya juga khususnya dengan Bapak Ibu yang mengikuti webinar ini akan lebih jelas dan akan lebih mengerti tentang kewajiban-kewajiban yang perlu kita laksanakan pada bulan puasa ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan limpahan rahmat dan hidayah kepada kita sekalian. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Dubes Syahruddin. Selanjutnya kami persilahkan Yang Mulia Bapak Duta Besar Iwan Bogananta dari Sofia. Silakan Pak Iwan. Terima kasih Pak Wasana, Bapak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang saya hormati Bapak-bapak para duta besar di kawasan Balkan, Eropa 3. Yang saya hormati narasumber kita, Bapak Dr. Muhammad Hasbi Zainal, Kepala Pusat Kajian Strategis Basnas, Pak. Bapak, Ibu, semua yang hadir di dalam acara virtual ini, Pak. Benar apa yang tadi mungkin kalau tadi saya menyambung dari pembicara apa yang diinfokan Pak Dubes Arifudin, tidak terasa memang sampai saat ini sudah masuk ke pertengahan bulan suci Ramadan, Pak. Semoga di bulan ini kita semua selalu diberikan kesehatan, Pak, dan semangat dapat bisa melanjutkan ibadah puasa ini sampai hari kemenangan nanti. Tidak lupa juga kita harus selalu menjaga kesehatan, Bapak Ibu, supaya kita bisa tetap selalu fokus di dalam berpuasa di tengah pandemik global ini tentunya, Pak. Alhamdulillah, Pak, saya senang bisa turut serta dalam kegiatan mingguan Ramadan online ini yang digagas oleh Pak Dubes Chandra. Terima kasih, Pak, telah bisa mengikut sertakan saya dan keluarga besar KBRI Sofia. Dan tentunya teman-teman masyarakat Indonesia yang tinggal di wilayah Sofia, Albania maupun dan semuanya Pak Makedonia, Pak. Bagi saya, Pak, acara Ramadan online ini merupakan sekaligus bisa penyejuk, Pak. Terutama di sini tidak ada suasana Ramadan seperti di Indonesia yang sebelumnya saya rasakan. Yang kita tahu Bulgaria adalah negara mayoritas penduduk yang beragama Kristen Ortodok, Pak. Hanya 7% dari populasinya ini di sini beragama Islam atau Muslim. Syukur alhamdulillah ini merupakan pertemuan Ramadan online yang ketiga, kalau tidak salah. Saya perhatikan dari minggu ke minggu selalu semakin banyak yang hadir, yang antusias bisa ikut di dalam virtual ini. Dari negara-negara akreditasi saya sendiri, Pak, terlihat beberapa orang juga tadi ada yang hadir. Ya ini dari Bulgaria, Albania maupun Makedonia Utara itu ada total 120 orang WNI kita dan 51 diantaranya itu beragama Muslim. Bapak Ibu sekalian, semoga kita bisa dapatkan banyak ilmu baru melalui acara ini, karena sebagaimana kita ketahui, mengkaji dan mencari ilmu juga merupakan ibadah. Apalagi di bulan suci Ramadan ini, di mana pahala itu ibadah dilipat gandakan. Mungkin saya tidak akan panjang lebar, Pak, Bapak Ibu, saya harap kita semua bisa mendapatkan ilmu baru mengenai zakat dari ceramah yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Hasbi Zainal. Beliau adalah ahli bidangnya dan beruntung sekali kita bisa dapat mendengarkan ceramahnya siang hari ini. Sekian dari saya, wabillahi taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dubes Iwan. Di dalam acara selanjutnya kami mengundang Bapak Anis Kadir dari KBRI Budapest untuk menyampaikan sari tilawah Al-Quran. Silakan, Pak. Terima kasih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal. Wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira.
قرآنا قرأناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. Sadaqallahul azim. Dengan nama Allah Subhanahu wa taala, kami berlindung dari godaan syaitan yang dan kami turunkan Al-Quran itu dengan sebenarnya. Dan Al-Quran itu turun dengan membawa kebenaran. Dan kami mengutus engkau ya Muhammad hanya sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Dan Al-Quran kami turunkan berangsur-angsur agar engkau Muhammad membacakannya kepada manusia berlahan-lahan dan kami menurunkan secara bertahap. Katakanlah Muhammad, berimanlah kamu kepadanya Al-Quran atau tidak usah beriman, sama saja bagi Allah. Sesungguhnya orang yang telah diberi pengetahuan sebelumnya, apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka menyungkurkan wajahnya dan bersujud. Sadaqallahul azim. Terima kasih. Terima kasih Pak Anies Kadir. Terima kasih teman-teman semua. Sekarang kita masuk ke acara inti dengan narasumber kita hari ini, Bapak Dr. Muhammad Hasbi Zainal dari Basnas. Sekilas, beliau adalah Kepala Pusat Kajian Strategis bidang Badan Amil Zakat Nasional. Saya sekilas mencari juga beberapa karya beliau yang muncul adalah istilah zakatnomics. Ya, mungkin ini nanti dalam waktunya akan dijelaskan lebih lanjut oleh Pak Hasbi. Sehingga kita lebih memahami lagi apakah zakat itu. Zakat sendiri adalah salah satu rukun Islam, tapi kadang-kadang yang kita pahami seringnya adalah zakat fitrah. Sementara yang zakat mal mungkin masih sepotong-sepotong atau seiring perkembangan zaman ada hal-hal yang
perlu kita ketahui lebih lanjut. Tanpa menunda lagi, kami persilakan kepada Bapak Dr. Muhammad Hasbi Zainal untuk memulai materinya. Silakan, Pak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah suara terdengar ya, Bapak Ibu sekalian? Terdengar, Pak? Terdengar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah. warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada sore hari ini waktu Indonesia dan siang hari ini waktu Eropa, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan ibadah puasa yang pada hari ini kita menginjak di hari ke-20 dari bulan Ramadan 1442 Hijriah. Yang saya hormati, yang mulia Bapak Syahruddin Zainal Pagaralam, Duta Besar Indonesia di Kroasia, yang mulia Bapak Duta Besar Iwan Bogananta, Duta Besar Indonesia di Bulgaria, perangkap Albania dan Makedonia Utara, yang saya hormati yang mulia Bapak Rumkono, Duta Besar Indonesia untuk Bosnia dan Herzegovina, yang saya hormati yang mulia Bapak Chandra Widya Yuda, Duta Besar Indonesia untuk Republik Serbia, merangkap Montenegro, yang mulia yang saya hormati Bapak Dr. Lalu Muhammad Iqbal, atau yang mewakili Duta Besar Indonesia di Ankara, di Turki, yang mulia Bapak Duta Besar Bapak M. Amhar AZ, Duta Besar Indonesia di Rumania, merangkap Republik Moldova, dan yang saya hormati Duta Besar yang mulia Bapak Dimas Wahab, Duta Besar Indonesia di Budapest, Hongaria, serta seluruh hadirin hadirat yang hadir dalam acara kajian Ramadan di minggu ketiga, berarti sebelumnya sudah ada 2 minggu sebelumnya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan beberapa hal saja tentang zakat ya. Yang pertama yaitu terkait dengan maqasid atau kenapa Allah menurunkan syariah zakat ini. Dan yang kedua barangkali tentang zakat kontemporer, khususnya zakat yang sering melekat di kita, yaitu zakat penghasilan maupun zakat profesi maupun zakat pendapatan dan jasa. Ini bahasa undang-undang zakat. Dan selanjutnya mungkin nanti tanya jawab, karena barangkali ada yang perlu dipertanyakan tentang hal-hal terkait dengan zakat ini. Bapak Ibu yang kami hormati, Islam merupakan agama yang sederhana. Merupakan agama yang dalam bahasa hadis itu, sesungguhnya Islam itu dikuasai oleh kita, bukan Islam yang menguasai.
Artinya Islam ini sebetulnya agama yang sangat mudah dan simpel saja. Maka sebuah hadis misalnya mengatakan, Rasulullah berkata, Rasulullah itu kalau ditanya tentang Islam kepada sahabatnya, jawabannya selalu simpel, selalu sederhana. Tidak pernah yang membuat susah, tidak pernah yang membuat sahabat itu bingung. Silakan dilihat berbagai petunjuk-petunjuk yang ada. Rasulullah selalu menjawabnya dengan sederhana. Oleh karena itu, kita pun demikian seharusnya. Tidak membuat susah dan tidak membuat rumit tentang ajaran Islam ini. Sebagaimana Rasulullah pernah bersabda dalam sebuah hadisnya yang dari Imam Bukhari, ya, hadis sahih. Rasulullah bersabda, bunyal Islamu ala khamsin. Jadi ketika Rasulullah ditanya, wahai Rasulullah, Islam itu apa? Seperti itu ya. Jawaban Rasulullah itu saja, bahwa Islam itu terdiri dari 5 hal saja. Yang pertama, syahadatu alla ilaha illallah. Ini rukun Islam. Yang pertama adalah bersyahadat dan bersaksi bahwa Allah merupakan Tuhan kita. Wa anna Muhammadan Rasulullah. Dan yang kedua, bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, yang diutus Allah sebagai rujukan kita dalam melaksanakan ibadah-ibadah untuk kebahagiaan dunia dan juga akhirat. 1, syahadat. Artinya di sini bahwa keimanan kita, akidah kita harus lurus. Harus lurus. Kita meyakini bahwa Tuhan semesta alam yang menciptakan semua ini, yang berkuasa atas segala hal, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akidah ini seperti apa? Kadang-kadang kalau kita baca akidah, ini akan sulit. Tapi mari kita kembali ke flashback kepada kisah-kisah dalam Al-Quran misalnya. Pertama, di sekitar juz 8-9 itu, ada istilah millata Ibrahim. Ini sebelum masuk ke zakat. Millata Ibrahim. Atau ajaran Nabi Ibrahim. Nah, inilah sebetulnya akidahnya seperti ini. Ajaran Ibrahim, millata Ibrahim. Waktu itu, Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Pertama, melihat bintang. Tapi bintangnya menghilang. Wah, ini bukan Tuhan saya, kata Ibrahim. Kemudian melihat matahari. Bulan dulu, bulan. Melihat bulan. Begitu juga hilang. Nah, ini bukan Tuhan saya. Ini. Kemudian melihat matahari. Hilang juga. Bukan Tuhan saya. Kemudian inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati. Sesungguhnya aku hanya bertuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, akidah seperti ini sebetulnya yang ada di dalam Islam. Maksudnya apa? Islam itu bukan ajaran yang baru, melainkan meneruskan estafet dari ajaran-ajaran sebelumnya. Oleh karena itu, di Al-Quran banyak kisah-kisah nabi-nabi yang diceritakan secara jelas. Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Ishak, Ya'qub, Idris, semua itu
Al-Quran mengatakan semualah nabi-nabi. Nah, artinya Islam itu adalah agama yang meneruskan akidah-akidah sebelumnya. Nah, ditutup oleh Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir. Karena Al-Quran mengatakan khatamun nabiyyina, Nabi Muhammad sebagai penutup para nabi. Ini baru akidah. Jadi akidahnya itu sebenarnya simpel saja. Akidah yang mengimani Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan dan Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir adalah nabi kita. Kemudian yang kedua adalah wa iqamas shalah. Mendirikan sholat. Simpel juga. Sebagaimana yang kita tahu, sholat ini merupakan tiang agama. Dan sholat ini merupakan ibadah yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Sebelum yang lain, sebelum puasa, sebelum zakat bahkan, sholat menjadi ibadah pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa ita'iz zakah. Nah, ini yang ketiga nih yang kita akan bahas, yaitu menunaikan kewajiban zakat. Dan yang keempat, sama wa shaum Ramadan, dua ini, zakat dan berpuasa Ramadan. Dan yang terakhir, wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabilah, dan berhaji ke Baitul Haram ketika sudah mampu untuk melaksanakannya. Baik mampu waktunya, mampu hartanya, dan mampu kesempatannya dan kesehatannya. Nah, kalau kita melihat ke rukun Islam yang ketiga, ita'iz zakah, banyak hal sebetulnya kita akan bisa ceritakan tentang zakat ini. Akan tapi karena waktu yang terbatas, jam 16.42 sekarang, mungkin barangkali saya akan berbicara tentang maqasid, atau kenapa Allah Subhanahu wa taala ini menurunkan kewajiban zakat tersebut. Satu poin yang mesti kita ketahui sebelum masuk ke maqasid, bahwa zakat ini diwajibkan oleh Allah pada saat Rasulullah kembali ke Makkah. Pada saat Rasulullah hijrah ya, hijrah dan kemudian kembali ke Makkah. Artinya ketika kondisi umat Islam dalam kondisi yang tenang, dalam kondisi yang nyaman, maka Allah baru mewajibkan kewajiban zakat ini. Begitu juga dengan puasa, itu pun sama. Allah wajibkan juga ketika kondisi umat Islam sudah dalam kondisi yang tenang. Jadi ada surah Makkiyah, ada surah Madaniyah. Kalau surah Makkiyah itu adalah surat yang Allah turunkan sebelum Nabi Muhammad hijrah. Sementara ada surat Madaniyah, ini adalah surat yang Allah turunkan setelah Nabi Muhammad hijrah dari Madinah. Ya, hijrah dari Madinah ke Mekah lagi. Maksudnya kembali ke Mekah. Nah, ini yang menjadi perbedaan. Penting ciri khasnya di sini. Kalau Makkiyah itu terkait dengan akidah, bagaimana membangun akidah umat dulu. Nah, ketika sudah kuat ini, maka barulah syariah Islam itu diturunkan yang lebih detail, yang lebih luas, seperti tentang zakat ini. Ya, tentang rumah tangga, sosial, kemudian ya madani lah ya, madaniyah. Madani itu harmoni. Madani itu adalah satu peradaban. Ya, tamadun kalau bahasa
Malaysianya tamadun, peradaban. Karena memang sifatnya setelah kuat akidah baru bertamadun. Bagaimana menciptakan peradaban Islam yang unggul. Bagaimana umat Islam ini agar peradabannya ini semakin kuat, semakin kokoh. Yang kalau ayat-ayat ini diturunkan pada waktu sebelum hijrah, maka pertama ini akan membuat sesuatu yang berat, sesuatu yang belum waktunya Allah turunkan. Nah, maka setelah umat Islam mendapatkan ketenangan, kemenangan, baru Allah turunkan ayat tentang zakat, tentang waris dan sebagainya yang berkaitan dengan hal-hal untuk mengatur hal-hal terkait dengan peradaban, perekonomian, sosial, mungkin politik juga di sana dan sebagainya. Kembali ke zakat. Kalau mungkin sudah sering kita dengar tentang kata zakat ini, kalau kita kembali ke makna asalnya, sebetulnya zakat ini berasal dari kata zakayuzaki. Bisa artinya suci, mensucikan, atau bisa berarti artinya annama, tumbuh, ya, tumbuh. Sedangkan kalau dari istilah, zakat ini adalah ketentuan yang Allah wajibkan kepada umat muslim berkaitan dengan harta yang dimiliki yang harus dikeluarkan dengan syarat-syarat tertentu. Jadi itu ya tentang zakat. Kemudian yang sudah kita tahu pasti, zakat ini ada dua jenis yang sekilas saja. Yang pertama adalah zakat yang terkait dengan jiwa, setiap jiwa manusia. Maka dikatakan dengan zakat fitrah. Zakat untuk fitrah, untuk mensucikan jiwa. Dan yang kedua ini adalah zakat al-mal, zakat harta, atas harta yang kita miliki. Kalau kita kembali pada zaman Rasulullah, setiap jenis harta yang menjadi sumber penghasilan pada zaman Rasulullah, maka itu dizakati. Misalnya zakat peternakan, misalnya zakat emas dan perak, misalnya zakat madu, zakat rikas, barang temuan, ataupun zakat yang lainnya, zakat tijarah, perdagangan, dan lain sebagainya. Ini adalah sebuah fenomena pada zaman Rasulullah, di mana sumber-sumber penghasilan pada saat itu, maka Allah kenakan zakatnya. Bapak Ibu saya hormati, sudah tadi kita melihat ya, bahwa begitu sederhananya Rasulullah ketika menjelaskan Islam kepada para sahabat. Cuma 5 hal saja. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Selesai. Tetapi sebetulnya dari 5 ini ada multiplier efeknya kemana-mana. Seperti sholat. Sholat ini ya, kalau betul sholatnya, maka sebagaimana Allah berfirman, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Nanti ke sana efeknya. Ketika sholatnya betul, maka ini akan membuat multiplier efek yang kemana-mana. Tidak akan berbuat curang, jujur, dan sebagainya, akhlak dan sebagainya, karena sholatnya betul. Begitu juga dengan zakat, kemudian puasa dan haji. Sekarang
kenapa harus ada zakat? Kan begitu ya pertanyaannya. Kalau kita merujuk ke surah An-Naml misalnya, Allah berfirman, "Wabtaghi fi ma ataqallahu ad-darul akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya." Yang berikutnya adalah tentang tujuan kita ini hidup. Tujuan kita ini seperti apa yang Allah inginkan. Nah, maka Allah menginginkan tadi. Jadi yang pertama, wabtaghi fi ma ataqallahu ad-darul akhirata. Bahwa kita sebagai hamba Allah itu harus mencari, membekali diri untuk kehidupan setelah mati. Kira begitu. Kita sebagai hamba Allah harus membekali diri untuk persiapan setelah mati. Artinya kehidupan akhirat. Tetapi wala tansa nasibaka minad dunya. Tetapi jangan juga melupakan kehidupanmu di dunia. Yang artinya bahwa kita disuruh untuk mencari bekal di akhirat, tetapi urusan duniawi ini juga menjadi penting dan tolong agar diperhatikan. Yang kedua misalnya di sebuah doa Al-Quran, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, berikanlah kami kebaikan, baik itu di dunia maupun di akhirat. Ini juga terkait dengan ujian yang lain. Allah juga mengatakan dalam ayat yang lain bahwa Allah telah menguji manusia bis-sarra'i wad-dharra. Bahwa ujian yang Allah berikan kepada manusia itu ada dua jenis. Yang pertama adalah ujian berupa kesengsaraan. Yang kedua adalah ujian berupa kebahagiaan. Kalau kesengsaraan ini barangkali kita sudah tahu, barangkali kita sudah kelihatan indikatornya. Ini harus sabar, ini harus bisa menerima, ikhlas dan sebagainya. Tetapi untuk ujian yang kedua ini yang banyak umat muslim yang tidak bisa melewati. Ujian kebahagiaan. Bagaimana ketika kita mendapatkan kebahagiaan kehidupan dunia? Keluarga yang tenang, kehidupannya sejahtera, income yang stabil, bahkan lebih dari yang lainnya, fasilitas semua disediakan, bahkan kita sendiri, tanda kutip, ini seperti orang lumpuh, semua disediakan, makan tinggal makan, mobil ada yang nyuci, sudah depan pintu segala macam, nikmat sekali. Itu yang harus kita perhatikan tentang ujian kebahagiaan ini. Barangkali kalau bahasa Khalil Gibran itu, ketika orang diberikan kebahagiaan, maka akan ada titik hitam, kegalauan dalam dirinya. Saya mendapatkan income yang begitu mudah sekali. Tiba-tiba THR, tiba-tiba bonus, tiba-tiba tunjangan kinerja yang sekian banyaknya. Tetapi ada titik hitam sebetulnya dalam hati ini. Di sana ada orang yang
untuk makan saja susah, untuk bertahan hidup tidak bisa, untuk berobat tidak bisa, sampai misalnya putus asa dan sebagainya. Maka inilah sebetulnya yang Allah uji tentang kebahagiaan, dan ujiannya ini sebenarnya berupa zakat. Ujiannya ini kalau bisa lolos, yaitu zakatnya itu sebetulnya. Jadi ujian kebahagiaan ini Allah uji dengan kewajiban zakatnya. Dengan kewajiban zakatnya tersebut, apakah ia ini lolos atau tidak. Di situ adanya zakat di situ. Untuk bisa membuktikan bahwa orang ini lolos dari ujian kebahagiaan, maka zakat ini menjadi indikator utama. Kalau umat Muhammad yang tanda kutip yang kurang mampu, maka ujiannya kesabaran, keikhlasan, tetap beribadah, kemudian istiqomah dan sebagainya. Dan ujian yang bahagia tadi, selain pelaksanaan ibadah-ibadah yang lain, sholat dan sebagainya, juga zakat ini menjadi ujian tambahan untuk mereka. Untuk orang-orang yang diberikan kebahagiaan. Fis-sarra' wad-dharra. Bahkan Allah mengatakan yang pertama itu sarra. Kami telah menguji manusia fis-sarra'i wad-dharra. Kami telah menguji manusia dengan kebahagiaan dan kesengsaraan. Berarti memang kebahagiaan ini yang menjadi ujian yang mungkin lebih besar, lebih berat ketimbang yang ad-dharra, kesengsaraan. Itu. Jadi ada tujuan dunia, ada tujuan akhirat. Dan dua-duanya ini harus bisa dicari, harus bisa dicapai. Seperti itu. Selanjutnya kalau kita kembali ke zakat, kenapa Allah mewajibkan zakat? Ini ada beberapa poin ya yang bisa kita sampaikan pada kesempatan berbahagia ini. Yang pertama adalah tahqiqu at-ta'abbud lillah bimtithali awamirihi wal qiyam bi fardhihi. Yang pertama, tentu saja zakat ini diwajibkan sebagai tanda ta'abbud atau tanda apakah kita taat atau tidak pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah sudah mewajibkan zakat ya dengan ayat Allah yang misalnya khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum biha maupun innamas shadaqatu lil fuqara dan seterusnya, ataupun ada 30 lebih ayat Quran yang mengatakan aqimus shalah wa atuz zakat. Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Maka di situ diuji tadi. Pertama, tahqiqu ta'abbud lillah. Untuk memastikan bahwa hamba ini beribadah, mau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu kewajiban zakatnya. Yang kedua, tentu tadi syakara ni'matillah atau bersyukur tentang atas Allah, atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Rasa bersyukur ini maka tadi seperti yang ujian tadi berupa kita taat untuk melaksanakan zakatnya sebagai rasa syukur atas rezeki yang Allah berikan melalui banyak wasilah, bisa melalui dagang, bisa melalui bisnis, properti kah, atau bisa melalui PNS barangkali, atau melalui bisnis yang lain, atau melalui jasa, ataupun apapun dalam bentuk rezekinya. Cuma Allah memberikan melalui wasilah-wasilah yang ada ini. Syukur nikmatillah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah
Ibrahim, wa iz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Bahwa ketika kita mau bersyukur, maka sesungguhnya Allah akan tambahkan rezeki itu ya, atau nikmat tersebut. Yang ketiga adalah tathhirul muzakki minadz dzunub, atau mensucikan muzakki dari dosa-dosanya. Nah, ini sebagaimana dikatakan oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu', beliau mengatakan inna wujuba akhduz zakati mu'allala fil ayah bitathhir minadz dzunub. Bahwa sesungguhnya kewajiban zakat yang disebutkan di banyak ayat Quran itu sebetulnya ini juga untuk mensucikan dosa-dosa, sekaligus mensucikan harta itu sendiri. Atau dalam hadis lain misalnya, as-shadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nara. Bahwa sedekah itu bisa meredam atau bisa menghapus kesalahan sebagaimana air menghapus atau air memadamkan api. Yang keempat adalah tathhirul muzakki minasyuhi wal bukhl, yaitu mensucikan muzakki atau orang yang membayar zakatnya itu, yang sudah terkena kewajiban membayar zakatnya itu, dari sifat asyuh wal bukhl. Syuh ini sifat bakhil yang lebih parah. Kalau bakhil itu ia masih bisa untuk dia saja dia melaksanakan. Misalnya katakanlah patungan ya atau apa ya, bagian dia 10.000, ya sudah 10.000 itu dia bayar. Tapi nggak mau lebih, tidak mau lebih sama sekali, itu bakhil. Perhitungan sekali dalam ini dan tidak mau lebih. Tapi ada yang lebih lagi, adalah asyuh. Asyuh ini lebih dari bakhil. Asyuh ini kalau bisa itu orang lain yang membayar atas hak kita, atas apa yang kita dapatkan gitu ya. Jadi lebih dari bakhil, namanya asyuh. Ya misalnya makan bersama gitu. Sebelum selesai makan, dia pergi dulu. Sebelum selesai bayar, pas bayar ya, pergi duluan gitu ya. Supaya orang lain yang membayari. Padahal dia ikut makan. Nah itu namanya asyuh. Kalau bakhil mungkin kalau kita ibaratkan bayar, tapi hanya untuk dia sendiri, satu orang gitu ya. Tapi kalau asyuh ini sudah nggak mau dirinya sendiri pun tidak mau bayar. Nah itu. Jadi ini untuk membersihkan sifat asyuh dan bakhil gitu ya. Kemudian yang kelima, tentu saja tathiru mal al-muzakki, untuk mensucikan harta orang yang membayar zakat, atau mensucikan orang yang diberikan kebahagiaan lah, seperti itu. Mensucikan orang yang diberikan kenikmatan, kebahagiaan duniawi, kebahagiaan harta. Nah, nanti kita akan jelaskan setelah ini tentang apa yang berapa standar dan sebagainya. Oke, ya, kalau masih ada waktu. Yang keenam, tathiru qalbul fakir minal haqdi wal hasdi, hasud ya, anil ghani. Yang keenam adalah untuk memberikan solusi, memberikan mensucikan, membersihkan hati orang-orang yang kesusahan tadi
orang-orang yang butuh bantuan tadi dari sifat iri, dengki, hasud kepada orang-orang yang diberi kebahagiaan, kenikmatan. Itu. Mungkin di suatu wilayah ada seperti itu ya. Setiap hari riwa-riwi menggunakan mobil mewah seperti itu. Sementara di sana banyak orang fakir, orang miskin. Tentu saja ini menjadi perbincangan dan sebagainya. Nah, ketika ada zakat yang dari orang kaya itu, yang diberikan oleh orang kaya, dan dikembalikan kepada orang yang miskin, maka ada satu keseimbangan di situ, sehingga akan menghilangkan rasa kecemburuan, rasa iri dengki dari orang yang tidak mampu tadi pada orang yang kaya. Yang ketujuh, wa min maqasidu fardhu az-zakah itu mudha'afatun hasanatin mu'tiha wa raf'un darajati. Yaitu apa? Melipat gandakan kebaikan-kebaikan, melipat gandakan pahala-pahala yang diberikan atas zakatnya, atas sedekahnya tersebut. Sebagaimana misalnya dalam surah Al-Baqarah katakan misalnya, orang yang menginfakkan hartanya itu seperti orang yang menanam satu biji, setiap biji tumbuh 7 cabang, setiap 7 cabang tumbuh 100 cabang, dan seterusnya. Artinya akan ada pahala yang berlipat ganda dari zakat yang diberikan tersebut. Yang ke-8, muwasatul ghani bil fakir. Muasa itu apa ya? Menghibur, ya. Menghibur orang yang muzaki tadi pada al-fakir. Maksudnya adalah kalau di sini dikatakan inna ada az-zakah min babi i'anatud dha'if. Ya, sebenarnya hampir sama dengan tadi, menolong orang yang miskin. Kalau tadi itu orang miskin tahu bahwa yang kaya tadi itu membayar zakat sehingga oh iya mereka ada kewajiban zakat. Kalau kita orang miskin misalnya di situ tidak gitu. Jadi ada semacam oh iya. Nah, sementara kalau yang muasa ini orang miskin mendapatkan dari apa yang harta zakat yang mereka berikan tersebut. Jadi terhibur. Kemudian yang ke-9, nama umaluz zakah. Menumbuhkan harta zakat. Nah, ini yang seringkali orang-orang salah paham. Bahwa zakat itu artinya tumbuh. Artinya tumbuh. Secara bahasa tadi, an-nama. Maka sejatinya ketika kita membayar zakat, ketika kita menunaikan zakat, sebetulnya itu sedang menumbuhkan harta kita sendiri. Meskipun secara matematis berkurang, tapi secara logika keagamaan, itu malah bertambah. Ya, seperti kita melempar bola karet, melempar 1 meter, balik 4 meter. Itulah zakat. Zakatnya 2,5%, insya Allah berkembang lebih dari itu, bahkan 10%, 20%. Karena ada keberkahan di situ. Ada kata an-nama tumbuh di situ. Jadi kalau kita dipotong zakatnya, sejatinya adalah itu menolong kita. Kita diselamatkan oleh hal tersebut. Ya. Jangan sampai kita menikmati segala macam ibadah yang lain sangat bagus, ternyata zakatnya ini menjadi penghalang kita. Nah, itu na'udzubillah min dzalik. Karena selama ini tidak ada yang mengingatkan, tidak ada yang
memberi solusi, tidak ada yang sistem yang memfasilitasi. Apa? Terlalu sibuk. Kita banyak urusan ini itu. Saya sendiri secara langsung meminta agar dipotong dari gaji. Karena sih udah sibuk, akhir bulan enggak sempat kita mikir membayar ini, bayar itu, udah ada bayar internet, bayar listrik, bayar ini. Sehingga kadang-kadang terlupa. Ya, jadi lebih baik ya dipotong saja seperti BPJS. Maka ini menjadi tenang, selesai sudah kewajiban kita. Nah, tinggal nanti amil sama Allah aja. Kalau amilnya khianat, ya kalau amil lain lagi. Basnas, Dompet Duafa, rumah zakat. Kata Rasulullah, amil itu, saya berarti antaranya gitu, di neraka, kecuali yang jujur. Nah, jadi itu ancaman untuk amil. Amil itu di neraka, kecuali yang jujur, yang betul dalam mengelola zakat. Maka itu tidak main-main jadi amil zakat. Itu ancaman buat kita nih di lembaga zakat terutama. Karena itu ancaman yang sangat serius. Sedangkan untuk muzaki, ketika harta diberikan kepada amil, selesai sudah. Selesai secara kewajibannya gugur, tinggal nanti tanggung jawabnya ambil itulah dengan fuqara, masakin, dan Allah SWT. Kalau nggak jujur, neraka sudah. Karena jelas sekali dikatakan bahwa semua pengelola zakat itu di neraka kecuali yang jujur. Itu selalu di kita, di Basnas, menjadi warning setiap hari untuk kita semua. Jadi jangan sampai ada yang main-main dengan harta amanah umat. Itu kita warning. Dan yang ke-9, yang ke-10, yang terakhir ya, dari kenapa harus ada zakat ini, tahqiqud dhaman wa takaful ijtimai. Nah, ini multiply efeknya. Ketika zakat ini berhasil dikelola dengan baik, dengan benar, tersistem, maka akan ada at-takaful ijtimai, akan ada social security di sana. Akan ada jaminan sosial kepada orang-orang yang kesusahan. Ya. Apalagi misalnya zaman sekarang ini, saat ini banyak hal-hal yang perlu dibantu segera, yang itu tidak bisa di-cover oleh sistem pemerintahan, misalnya. Karena harus ada data Dukcapil dulu, harus terverifikasi di Kemensos, harus lengkap KK dan sebagainya, sedangkan orang ini membutuhkan dengan segera. Membutuhkan yang sifatnya itu cash flow gitu ya. Hari itu juga, saat itu juga. Maka zakatlah yang bisa. Ya, tinggal bagian khusus layanan aktif di lembaga zakat yang melayani langsung itu tinggal datang selesai. 5 juta, 10 juta. Apa kebutuhannya? Ambulan, apa kebutuhannya? Rumah sakit langsung dibawa ke rumah sakit. Apa kebutuhannya? Rumahnya tidak layak huni, langsung dibangun rumah tidak layak huni. Apa kebutuhannya? Beasiswa, langsung diberikan beasiswa. Itulah social security dalam at-takaful ijtimai. Dan yang berikutnya adalah yang ke-11 masih ada ini ternyata tanmiyatul iqtisadil islami, atau mengembangkan ekonomi Islam. Nah, maka kalau kita kembali ke rukun Islam tadi yang 5, dari 5 ini hanya zakat ibadah yang terkait dengan mahdoh, vertikal, dan horizontal, yaitu ekonomi. Artinya, kalau kita bicara ekonomi dalam rukun Islam itu, maka zakat ini menjadi simbol ekonomi umat Islam. Dimanapun di negara ini, di dunia ini, ketika zakatnya maju, maka dipastikan bahwa ekonomi Islamnya maju. Ketika zakatnya tidak
cover, bahkan tidak diabaikan begitu, maka dipastikan bahwa ekonomi Islamnya tidak ada. Maka kita lihat Malaysia misalnya, Malaysia zakatnya luar biasa di sana. Ya, satu Selangor penduduk yang berjumlah cuma 12 juta, cuma 10 juta, itu zakatnya 1 triliun di sana di Malaysia. Karena memang Malaysia sudah mengadopsi tax deduction atau zakat pengurang pajak. Sementara di Indonesia ini masih zakat pengurang PPh 21, zakat pengurang pendapatan yang dikenakan pajaknya, bukan pajak secara langsung. Nah, di Malaysia. Maka Malaysia betul ekonomi syariahnya berkembang. Kemudian nama lagi misalnya Saudi Arabia, yes, Kuwait, ya, Bahrain misalnya, atau Indonesia. Kita sendiri memang sudah tergolong bagus zakatnya, kuat secara sistem, kuat secara peraturan dan regulasi. Ya, maka kita pun juga demikian. Ekonomi syariah kita sudah mulai tumbuh, sudah ada BSI, Bank Syariah Indonesia, sudah ada berbagai regulator syariah di kita, OJK ada syariahnya, BI ada DEK syariah, ada KNEKS juga, dan semua elemen-elemen syariah di Indonesia sudah juga menguat. Maka zakatnya juga alhamdulillah semakin menguat dan semakin tumbuh seperti itu. Ya, itu tentang maqasid atau maksud kenapa Allah perintahkan pada kita untuk menunaikan kewajiban zakatnya. Antaranya adalah untuk menguji kita. Apakah kita bisa melewati ujian kebahagiaan tersebut atau gagal. Kalau kita mengabaikan zakat ini, maka berarti tandanya kita gagal melewati ujian kebahagiaan yang Allah berikan kepada kita. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya, mungkin itu mungkin itu. Baik. Terima kasih. Yang bisa kami sampaikan, insya Allah selanjutnya barangkali bisa ada waktu sekitar setengah jam menjelang buka puasa kalau di Indonesia. Ya. Bisa diteruskan menuju barangkali diskusi ya. Diskusi Baik. Ataupun ada tanya jawab tentang zakat yang terutama di case di Indonesia. Terima kasih banyak. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muhammad Hasbi Zainal atas materinya. Banyak hal yang baru kami dengar terus terang, tapi intinya bahwa zakat ini satu-satunya rukun Islam yang mempunyai dimensi sosial tadi ya. Selain juga memberikan manfaat menyucikan harta kita, tapi juga memberi manfaat bagi orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan. Baik, selanjutnya kami masuk ke acara tanya jawab. Dari sebelumnya saya sampaikan, nanti setelah tanya jawab akan ada foto bersama. Jadi mohon Bapak-bapak dan Ibu-ibu nanti menyiapkan kameranya untuk dinyalakan setelah sesi tanya jawab selesai. Baik, saya melihat ada beberapa pertanyaan di chat dan satu yang raise hand, yaitu Bu Berta. Mungkin yang raise hand kami dahulukan. Bu Berta, Yep. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Berta Syagian dari North Macedonia. Pertanyaan saya, sekarang ini kan zaman COVID ya, dan juga teknologi semakin modern. Banyak ini ada zakat, cara pembayaran zakat lewat online. Ada beberapa yang lewat ini ya scan segala macam. Nah itu bagaimana dengan akadnya? Pertanyaan pertama. Terus pertanyaan kedua. Bu Berta nggak ada videonya Bu Berta. Oh siap Pak. Terima kasih. Maaf Pak, maaf.
Pertanyaan yang pertama itu bagaimana ijab kabul dengan yang bersedekah lewat online. Pertanyaan yang kedua itu zakat tadi dijelaskan membersihkan diri, membersihkan harta kita, juga menolak bala. Nah, dalam konsep bernegara itu kan bumi, air dan seisinya itu dan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Apakah itu merupakan sedekah negara kepada rakyatnya, Bapak? Saya juga nggak tahu ya sebagai orang awam. Dan apakah negara kan kaya ya, ada APBN, APBD, BUMN dan lain-lain. Apakah ada zakatnya juga itu, Bapak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh langsung dijawab, Pak Moderator. Silakan Pak Hasbi. Baik, yang pertama tentang ijab kabul. Ya, ini sudah masuk ke zakat lebih nyaman karena lebih ini ya tanya jawab. Dari sisi fikih dulu ya. Ada ulama yang mengatakan bahwa ijab kabul ini merupakan syarat sahnya zakat. Jadi ada yang berzakat, ada yang menerima zakat, kemudian ada ijab kabul di situ. Ada misalnya saya terima zakatnya Bapak Jokowi waktu itu kan di istana kemarin sebesar sekian. Kemudian Pak Jokowi mengatakan saya pertama Pak Jokowi menyampaikan saya berikan zakatnya sebesar sekian, kemudian dari Basnas mengatakan saya terima. Itu ijab kabul. Tetapi ada ulama lain yang mengatakan bahwa ijab kabul ini bukanlah syarat sahnya zakat, melainkan hanya dua syarat sah zakat. Itu yang pertama niat, yang kedua milik sempurna. Jadi niat kita membayar zakat dan hartanya harus milik sempurna. Tidak boleh misalnya bukan hartanya dia, tetapi dibayarkan zakatnya tanpa seizin atau dalam rangka mewakili yang memiliki, tidak boleh. Jadi syaratnya dua. Oleh karena itu, untuk pendapat yang pertama tadi bahwa ijab kabul ini merupakan syarat sahnya zakat, maka dalam kegiatan zakat online seperti itu, ya ini memang tetap diwajibkan, Bu. Ada namanya bukti stor zakat, ya. Ada namanya BSZ. Itu dalam undang-undang zakat diwajibkan bagi pengelola zakat harus memberikan bukti setor zakatnya kepada muzaki. Itu kan undang-undang. Nah, itulah sebetulnya kabulnya. Itu kabulnya. Jadi ketika kita berniat berzakat itu niatnya, ya, ijab saya memberikan zakat ini kepada Basnas misalnya ya. Tinggal klik berapa jumlah dan sebagainya, terus dikirim. Nah, nanti Basnas mengirimkan BSZ, bukti stor zakat. Nah, itu kabulnya. Nah, itu diterima oleh para ulama. Karena pada dasarnya ijab kabul ini adalah selama sesuatu itu jelas, siapa yang membayar zakat, siapa yang menerimanya, dan ada pembuktian di situ, jelas orangnya, maka itu merupakan ijab kabul. Nah, jadi seperti itu, Bu, untuk yang ijab kabul. Sebetulnya satu lagi ada yang model ini zakat via pihak ketiga, seperti Kitabisa atau platform-platform crowdfunding yang lain. Lah, ini juga bagaimana ijab kabul di sini. Ini yang menjadi big question gitu ya dalam masalah fikih, terutama ketika kita membayar zakatnya melalui partner pihak ketiga. Jadi bukan ke lembaga zakat langsung, tapi melalui pihak ketiga yang itu sebenarnya di platform lain. Nah, untuk yang pendapat yang kedua, yang syarat sah tadi tidak perlu ada ijab kabul, sah saja. Yang penting kita lihat dari zakat ke Bukalapak, boleh ke Bukalapak, oke. Ke Shopee misalnya, ke Gojek atau apapun, itu sudah selesai sah zakatnya. Tapi bagi orang yang merasa bahwa
ijab qabul merupakan syarat sah wajib zakat, syarat sahnya zakat, maka harus membayarnya ke lembaga zakat secara langsung, karena nanti akan langsung diberikan bukti setor zakat. Sementara kalau yang melalui platform yang pihak ketiga, itu memang tidak diberikan bukti setor zakatnya. Kenapa? Karena datanya disimpan oleh platform tersebut, ya, tidak diberikan ke lembaga zakat setahu kita, kecuali ada beberapa pengecualian seperti yang dibuka di Kitabisa, itu datanya memang di Kitabisa, ya. Sementara diberikan ke lembaga zakatnya itu langsung dalam bentuk berapa zakat yang sudah dibayarkan oleh umat muslim, sekian orang dibayarkan. Nah, itu yang kalau yang tadi ini menggunakan pendapat yang kedua, artinya ijab qabul ini bukan menjadi syarat sahnya zakat. Jadi itu Ibu yang tadi. Sementara yang kedua tadi terkait dengan APBN APBD, jumhur ulama mengatakan bahwa harta milik umum tidak wajib untuk dizakati. Jadi zakat itu harus ada pemiliknya, harus ada muzakkinya. Muzakkinya adalah orang per orang, ataupun pendapat lain menurut ulama ada yang mengatakan bahwa perusahaan itu adalah i'tibaru al-muzakki, atau diibaratkan sebagai muzakki, ya, kalau di perusahaan. Cuman kalau pemerintahan tadi, APBN, APBD, tanah, air, dan sebagainya, itu tidak ada zakat atas harta tersebut. Mungkin itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hasbi. Selanjutnya, saya melihat di chat cukup banyak sudah Pak. Mohon izin saya akan merangkum beberapa. Yang pertama dari Ibu Indri dan Ibu Haryati Latif. Saya rasa bisa disatukan, ya, ini mengenai bolehkah memberikan zakat kepada orang tua atau mertua apabila mereka ortu atau mertua itu kekurangan gitu. Terus mungkin satu lagi Pak, supaya kita menghemat waktu, saya tahu biar banyak yang terjawab. Apabila kita sedang memiliki hutang, apakah tetap diwajibkan membayarkan zakat profesi atau penghasilan setiap bulan? Ya, baik. Yang pertama tentang zakat pada orang tua, ya, Bapak ya. Ya, tidak boleh kita membayar zakat kepada orang tua maupun anak. Jadi atas bawah. Orang tua berarti bapak ibu kita, nenek, kakek gitu, buyut terus ke atas tidak boleh. Atau ke bawah, anak, cucu, itu nggak boleh. Jadi zakat itu boleh untuk aqarib, untuk kerabat kita boleh. Adik kita, kakak kita, saudara kita. Mertua tidak boleh, karena mertua itu bagian dari orang tua kita. Jadi kalau pada orang tua, itu bukan zakat namanya, tapi itu sudah kewajiban kita sebetulnya sebagai anak, ya, untuk memberikan hartanya. Kalau itu a'la itu atas kita, ya, atau bawah. Nah, yang boleh adalah aqarib. Aqarib itu kerabat-kerabat kita, boleh. Adik kakak, ya, sepupu, seperti itu. Kemudian ya, dan seterusnya, dan ponakan dan sebagainya boleh. Yang kedua tentang zakat profesi. Nah, ini memang banyak pendapat, ya, tentang zakat profesi, atau bahasa MUI zakat penghasilan, bahasa undang-undang namanya zakat pendapatan jasa, jadi bahasanya lain-lain istilahnya. Begini, saya akan membuka pendapat-pendapat yang ada, jadi saya tidak akan memilih pendapat yang satu, tapi saya akan buka pendapat-pendapat yang ada. Pertama adalah ulama sepakat tentang ketika kita punya simpanan, ya, harta, baik itu di bank maupun dalam bentuk lain, emas atau apapun, ya, setelah melewati setahun, melewati haul, dan nilainya minimal itu senilai 85 gram emas, mencapai nisab, dalam kurung nisab, maka itu wajib dizakati 2,5%. Itu clear, semua sepakat. Artinya, kalau kita punya gaji, disimpan di bank, umurnya sudah setahun, simpanan tersebut,
dan nilainya lebih dari 79 juta, maka itu wajib dizakati 2,5%. La khilafalahu. Tidak ada perbedaan di dalamnya. Yang kedua adalah pendapat yang berikutnya, misalnya dari Imam Az-Zuhri, dari Ibnu Abbas, dari Al-Qardawi, yang terbaru ya, yang masih ada ulama beliau. Itu mengatakan bahwa setiap kita menerima gaji, menerima ujroh ya, itu harus dibayarkan zakatnya. Harus dibayarkan zakatnya. Karena dikiaskan dengan harta mustafad atau harta yang memberikan penghasilan. Misalnya gini, kita punya apartemen disewakan. Nah, itu apartemen itu namanya al-mustafad, malul mustafad, harta yang menghasilkan. Nah, itu dikiaskan kepada itu. Kenapa? Karena sebetulnya dalam Islam ini ada namanya akad mu'awadah. Ya, ada dua akad ya di Islam ini. Ada akad tabarru'at, ada akad mu'awadah. Akad tabarru'at adalah akad-akad yang tidak boleh diambil keuntungan daripadanya. Apa sepertinya? Zakat, hibah, takaful, itu nggak boleh sebenarnya itu. Wakaf. Satu lagi ada akad mu'awadah, atau akad yang daripadanya kita berhak mencari keuntungan. Apa itu? Antaranya mudharabah, musyarakah, ya, dan ijarah. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita yang sebagai pegawai ini, apa akadnya nih? Uang kita dapat gaji, itu namanya akad ijarah, akad sewa. Maksudnya apa? Pemerintah ya menyewa kita dalam tantangan kontraknya itu, SK pegawainya itu menyewa tenaga kita untuk diberikan gaji, diberikan fee. Nah, itu sebenarnya akad ijarah, jatuhnya akad ijarah. Semua dokter misalnya mendapatkan fee dari setiap operasi apapun sebagainya, itu ijarah, disewa waktunya tersebut sebagai keahlian beliau mengoperasi misalnya atau memberikan layanan, maka dibayar sekian. Nah, itu akadnya akad ijarah. Karena harus ada akad ijarah. Menyewa skill. Maka dinamakan profesi. Menyewa profesi. Saya misalnya bekerja sebagai dosen ya, itu ijarah akadnya. Kampus memberikan SK kepada saya misalnya untuk mengajar sekian jam, maka akan diberikan ujrohnya. Nah, itu namanya ijarah. Nah, sama seperti apartemen tadi. Apartemen disewakan, itu kan ijarah, sewa. Maka mendapatkan hasil dari hasil sewa itu. Nah, maka tadi ulama mengatakan itu akadnya ijarah, maka setiap kali mendapatkan gaji itu dibayarkan zakatnya. Karena akadnya akad ijarah, akad sewa, akad SK kontrak pegawai, itu ijarah. Kemudian tadi apakah hutang? Ya. Hutang ini ada dua. Ada hutang yang betul-betul hutang. Ya, hutang itu adalah sesuatu yang sudah kita gunakan, tapi belum kita bayar. Itu hutang namanya. Makan misalnya. Sudah digunakan makannya, saya masih hutang. Berarti itu betul-betul hutang. Atau tempat tinggal, sewa. Saya sudah menyewa, sudah menempati ini, saya belum bayar kewajiban saya. Itu hutang. Jadi kewajiban itu hutang. Tapi ada jenis lain yang sebetulnya bukan hutang, sebetulnya adalah menyicil untuk memiliki. Itu beda nih. Jadi yang kedua ini adalah memiliki harta, tapi menyicil. Jadi itu jatuhnya bukan hutang. Nah, kalau yang memang betul tadi, hutang yang tadi, sudah digunakan barangnya, tapi kita belum menunaikan kewajiban kita, ya seperti makan, sewa rumah dan sebagainya, itu bagian dari pengurang pendapatan. Itu boleh digunakan sebagai pengurang pendapatan. Untuk yang berpendapat bahwa zakat profesi itu sifatnya
neto, ya silakan itu boleh. Ada pendapat yang kuat kok. Tapi untuk yang hutang yang sifatnya tadi menyicil untuk memiliki, ya beda ya. Misalnya memiliki mobil, memiliki apa namanya barang yang lain. Nah itu tidak menjadi pengurang pendapatan, pengurang zakat profesi tadi. Jadi kalau memang hutangnya betul, kewajiban yang belum dibayarkan, sementara sudah digunakan, maka ini silahkan menjadi pengurang untuk harta zakat profesi. Bagi yang berpendapat bahwa profesi ini merupakan hal yang tadi, merupakan yang harus dibayarkan zakatnya, ya. Tapi yang pendapat yang pertama tadi juga silahkan. Saya setahun sekali bayar zakat, juga ada dalilnya, ya seperti itu. Nah, untuk yang pendapat yang kedua, yang setiap bulan, ya silahkan itu menjadi pengurang kalau memang betul-betul hutangnya menjadi hutang, ya hutang betulan, hutang ada makanan, kita ngutang makan, ngutang apa beras, ya ngutang apa ke tetangga untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita. Nah itu dikurangi. Tapi kalau modelnya menyicil untuk memiliki harta kita, maka itu tidak termasuk dari hutang yang tadi ya pengurang harta zakat, karena jika ini menjadi pengurang maka hampir setiap, makanya menjadi lifestyle kita juga ya, bukan hanya di ya semua bahkan gitu global gitu. Semakin besar gaji semakin besar juga kita memiliki cicilan-cicilan ya yang harus kita lunasi itu. Jadi kalau ini diterapkan maka nanti akan sulit kita untuk menghitung nisabnya, akan menghitung nisab zakatnya. Mungkin itu Bapak untuk sekedar tadi merespon. Baik, terima kasih Pak Hasbi. Ini selanjutnya saya akan rangkumkan beberapa pertanyaan lagi. Mohon maaf Bapak Ibu, saya merangkum supaya lebih banyak yang terjawab. Ustadz, beberapa penghasilan berbentuk seperti antara lain ya, harta antara lain saham, terus penghasilan cryptocurrency. Terus ada juga yang memiliki harta berupa properti. Properti berarti mungkin rumah atau tanah. Terus juga ada yang berasal dari keuntungan usaha, perusahaan. Nah, ini bagaimana Pak zakatnya? Perhitungannya bagaimana? Iya. Cukup panjang. Terus satu lagi Pak, beda antara zakat dengan infak atau sodako. Ini muncul di beberapa pertanyaan. Oke. Terima kasih Pak. Oke. Yang pertama dulu ya tentang beda antara zakat, infak, sodako. Jadi begini, sebetulnya dalam bahasa syariah itu ada namanya sodako. Sodako ini kata umum. Kata umum tentang harta atau jenis kebaikan yang yang berupa harta gitu ya, pada umat Islam. Ya, ada dua, ada sedekah wajibah itu zakat, ada sedekah tatawwu atau sunnah itu nanti infak ataupun wakaf. Kalau sedekahnya wajib yaitu zakat fitrah dan mal. Kalau sedekahnya itu sedekah sunnah, maka infak itu sebagai sedekah sunnah. Nah, infak itu sedekah sunnah yang boleh habis, sementara wakaf sedekah sunnah yang harus kekal. Bedanya. Nah, jadi sebetulnya, nah sementara kalau di bahasa Arab sendiri sebetulnya infak itu di Arab tidak dikenal sebagai kayak infak di sini. Infak di Arab itu ya seperti kita expenditure gitu, mengeluarkan harta kita itu infak. Infak itu bisa baik bisa buruk. Kalau pengeluarannya untuk yang baik maka baik, kalau pengeluaran untuk yang buruk maka jadi buruk. Nah, itu infak. Tapi kalau di istilah Indonesia ini karena sudah diserap gitu ya, maka ya zakat sifatnya wajib, infak itu sodakoh ya, sodakoh itu sudah pasti baik, ya sudah pasti baik dan sifatnya khusus biasanya gitu untuk hal-hal yang sodakoh ya, untuk hal-hal yang dakwah biasanya ada ciri khas dari dakwahnya. Sementara infak ini lebih bersifat umum, general. Ini termasuk juga CSR. Jadi CSR itu juga masuk dalam kategori infak, CSR ya.
Karena infak ini lebih umum. Tadi bisa baik, bisa buruk juga sebetulnya, dan global ya. Sementara sodako ini memang sifatnya lebih ke charity, pemberian, ya, pemberian khusus, pemberian dari orang yang diberikan dalam rangka lillahi ta'ala, karena Allah. Sementara kalau infak, bebas. Infak itu sebenarnya bebas ya, CSR barangkali gitu kan, dari PT Indofood ke Basnas, boleh, itu infak jatuhnya. Nah, tapi kalau ditambahkan infakulillah, sebenarnya sodako itu. Jadi infakulillah itu sodako, infak saja umum, itu ya bisa CSR dan sebagainya. Nah, maka oleh karena itu kenapa lembaga zakat boleh menerima CSR, karena infak itu yang lebih umum sifatnya, pemberian yang lebih umum. Ya, ini istilah di Indonesia, di Kamus Bahasa Indonesia yang kita miliki. Tapi kalau di Arab itu sebenarnya dua aja, sedekah, zakat, wakaf saja, itu tiga itu. Nah, sedekah, suntuk sedekah, kemudian zakat dan wakaf. Tapi di Indonesia ada empat jenis ini, infak lebih umum. Yang berikutnya adalah zakat ini ya, tadi properti dulu mungkin. Properti, selama propertinya dipakai, digunakan, tidak ada zakat di dalamnya. Selama propertinya digunakan, dipakai, atau tidak mempunyai niat untuk diinvestasikan, itu nggak kena zakat. Silakan mau punya 20 apartemen pun, kalau memang itu disiapkan untuk masa depan anak-anak misalnya, itu nggak kena zakat. Tapi kalau propertinya ini niatnya untuk investasi, 10 tahun lagi dijual, nah ini akan kena zakat sebagai harta simpanan sebetulnya, setelah dikurangi pajak dan sebagainya. Nah, ataupun disewakan tadi, mal mustafad, harta yang mustafad yang menghasilkan. Nah, itu juga kena. Kalau mal mustafad, diambil zakatnya dari hasil sewanya. Hasil sewanya kalau mencapai nisab 79 juta per tahun, maka wajib untuk dizakati 2,5%. Sementara kalau untuk yang zakat saham, ini juga bagian objek zakat yang harus dizakati, tergantung jenis sahamnya. Kalau sahamnya saham yang kita kelola sendiri, dan ini ya di perusahaan-perusahaan yang besar ya, misalkan blue chip gitu ya, itu zakatnya sebetulnya sudah kita hitung ya, per sahamnya ada zakatnya sendiri. Ya, kalau sekarang kan boleh juga, memang boleh kita berzakat jumlah saham tersebut selama setahun ditambah dengan keuntungan dikali 2,5%. Itu boleh, nggak apa-apa. Itu zakatnya sah. Tapi sebetulnya ada penghitungan yang berikutnya yang lebih rendah dari itu. Kenapa? Karena di masing-masing saham itu sebetulnya di situ ada aset tetapnya perusahaan, ada liability-nya perusahaan, ada beban pajaknya perusahaan yang sudah kita kurangi dulu di awal. Nah, sehingga maka Puskas Basnas, kami di Basnas itu pernah membuat satu rumusan ya untuk zakat saham. Jadi kalau kita punya zakat di PT-PT yang syariah DES gitu ya, itu kan setiap tahunnya kita bisa hitung di perusahaan ini ada berapa aset total, dikurangi aset tetap, dikurangi liability, dikurangi hal-hal lain yang bukan objek zakat. Nah, setelah clear, baru dikali 2,5% sebagai zakat perusahaannya tersebut, dibagi dengan jumlah saham. Berapa sahamnya, berapa miliar lembar saham. Maka akan ketemu zakat per lembar sahamnya berapa. Nah, untuk yang memiliki saham itu tinggal dikalikan saja. Saya punya 1.000 saham, tinggal 1.000 dikali dengan jumlah per lembar saham kewajiban zakatnya. Itu sebenarnya yang paling betul ya. Seperti yang diterapkan di Kuwait. Ya, di Kuwait itu setiap tahun mereka merilis berapa kewajiban zakat per lembar sahamnya di perusahaan-perusahaan mereka. Nah, sehingga yang punya saham tinggal kalikan aja dengan kepemilikan sahamnya. Itu yang paling betul seperti itu. Karena di dalam saham itu ada berbagai aset yang juga tidak dikenakan zakat. Nah, tapi kalau mau total juga boleh. Jumlah value saham saat itu dikali dengan 2,5%,
ditambah dividen dikali dengan 2,5% boleh. Kemudian tentang zakat kripto, sampai dengan saat ini kita belum ada terkait dengan zakat cryptocurrency ya, karena di Indonesia masih tidak tidak dilegalkan, sehingga kami Basnas belum boleh untuk menghitung aset yang dianggap bermasalah gitu ya. Jadi kami belum bisa untuk mengeluarkan keputusan terkait dengan zakat kripto ini di Indonesia, karena secara regulasi di BI maupun OJK belum mengizinkan bahwa kripto ini menjadi alat atau aset harta yang legitimate di Indonesia ya, kecuali itu sifatnya pribadi-pribadi yang tidak masif ya. Tetapi pada prinsipnya adalah setiap harta yang tersimpan yang telah mencapai haul ya lebih dari setahun dan nilainya minimum 1 nisab atau 79 juta untuk saat ini, maka itu wajib untuk dizakati. Dan itu aja. Jadi kalau punya kripto ya kalau nilai segitu dan sudah setahun ya dizakati seperti itu. Baik, mungkin terakhir Pak Ustadz, untuk zakat penghasilan itu apakah setelah dikurangi pengeluaran sehari-hari dan bisakah dikeluarkan bulanan atau sebelum pengeluaran dan harus dikeluarkan tahunan? Mungkin itu yang terakhir. Ya, menarik. Baik, ini sebelum buka puasa ya, sudah jam 17.46. Zakat penghasilan, iya, zakat penghasilan ini tadi apakah harus dikurangi dengan kebutuhan? Ya, ada kalau yang prefer ya pendapatnya ke neto, artinya kan ada kebutuhan yang dikurangi, maka itu dikurangi dengan kebutuhan dasar kita. Ya, apa itu? Kebutuhan minimal untuk bertahan hidup. Itu dia prinsipnya. Jadi bukan kebutuhan yang ideal, tapi kebutuhan untuk bertahan untuk hidup. Nah, berapa standarnya? Kalau di Indonesia itu ada namanya had kifayah. Had kifayah itu batas minimum satu keluarga muslim untuk bertahan hidup. Hasil penelitian di Basnas itu di angka 3,1 juta. 3,1 juta untuk setiap keluarga. Jadi boleh dikurangkan dengan itu. Kalau setelah dikurangkan dengan itu masih ada nisabnya 79 juta tadi, dibagi 12 berarti sekitar 6,5 jutaan, maka sudah wajib untuk dikeluarkan zakatnya ya setiap tahun. Tetapi based on fatwa MUI nomor 3 tahun 2003 maupun Istimewa Ulama MUI tahun 2018 bahwa zakat penghasilan itu yang sebagian dibayarkan per tahun itu boleh dicicil setiap bulan. Boleh dicicil setiap bulan. Jadi kalau Bapak Ibu yang merasa tidak keberatan setiap tahun sekali, ya monggo. Artinya seluruh harta selama setahun itu dihitung semua, ya termasuk untuk untuk bayar cicilan segala macam itu dihitung, karena itu bukan pengurang kebutuhan ya, cicilan rumah mewah lah, atau cicilan misalnya mobil segala macam, itu masuk dalam kategori zakat itu dihitung baru dikali 2,5%. Nah kalau itu bisa maka nggak apa-apa setahun sekali. Tapi kalau keberatan misalnya, berat sekali ngitungnya gimana gitu, keburu hartanya misalnya keburu ada cicilan-cicilan yang lain dan sebagainya, maka nanti akan sulit menghitung zakatnya dan akhir tahun bakal menyusahkan. Ya sudah, setiap bulan dihitung saja dikali dengan 2,5%, kemudian dibayarkan kepada lembaga zakat resmi ya. Ada Basnas, ada lembaga-lembaga zakat resmi lain, ataupun kalau memang jauh dari jangkauan, bolehlah dibayarkan langsung pada mustahik setempat. Kalau memang itu di luar jangkauan misalnya gitu. Oh ini susah sekali nih bayar zakat ke lembaga-lembaga zakat yang resmi,
maka langsung diberikan kepada mustahiq juga tidak apa-apa. Itu juga sah secara fikih, ya sah secara fikih. Ataupun mau dibagi dua, ialah yang setengah dibayar ke lembaga zakat, yang setengahnya langsung ke orang miskin juga boleh. Itu juga sah juga secara fikih. Jadi itu tergantung ke muzaki masing-masing. Nah, jadi pada intinya silahkan dikurangi dari kebutuhan, tetapi kebutuhan ini maksudnya adalah kebutuhan untuk bertahan hidup selama sebulan, yaitu sebesar 3,1 juta per bulan. Itu mungkin Pak untuk tadi. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Menjelang buka puasa di Jakarta, saya mohon maaf agak molor karena kayaknya semangat dari warga, dari peserta untuk menunaikan zakat. Insya Allah. Insya Allah. Nah, selanjutnya tadi seperti saya sampaikan, mohon Bapak Ibu berkenan menyalakan kamera untuk foto bersama. Kami diinformasikan oleh penyelenggara Pak Yudi dari Budapest akan mengkoordinir. Silakan Pak Yudi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara. Mohon perkenan Bapak Ibu untuk mengaktifkan kameranya. Di sini ada tiga halaman yang akan kita foto bersama. Baik, kalau sudah siap, saya akan coba hitung bersama-sama. 1, 2, 3, halaman pertama dulu ya. 1, 2, 3. Kemudian halaman kedua. Siap. 1, 2, 3. Dan halaman terakhir. Siap Bapak Ibu semua. 1, 2, 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yudi. Bapak Ibu sekalian, Ustadz Muhammad Hasbi Zainal, terima kasih telah bersama kami dalam siang hari dan sore hari ini. Insya Allah apa yang kita bahas mendapatkan berkah dari Allah dan memberi manfaat bagi kita semua. Mari kita manfaatkan 10 hari terakhir Ramadan ini untuk semakin meningkatkan ibadah kita. Insya Allah ibadah kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami Amin. Izinkan kami menutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.